Jadi kalau begitu kuncinya pada ibu. Walaupun suami ibu Fir'aun di rumah, tapi kalau ibu insya Allah baik. Kalau ada kebetulan suami ibu Fir'aun, tak usah marah-marah, tak usah merepet-merepet, insya Allah dia tenggelam di Laut Merah. Macam Fir'aun. Ada orang mengatakan mendidik anak itu dimulai sejak dia masuk TK. Ada yang mengatakan mendidik anak itu dimulai sejak masuk SD. Ada yang mengatakan mendidik anak itu dimulai jauh lebih awal, waktu pertama mengandung. Kalau menurut ibu, mendidik itu kapan dimulai? Dari dalam kandungan, kata ibu. Mendidik anak dalam Islam dimulai sejak memilih ibunya. Jadi yang mengatakan mendidik anak sejak SD, betul. Mendidik anak sejak TK, betul. Mendidik anak masuk PAUD TK, betul. Tapi yang lebih awal adalah mendidik anak dari sejak memilih ibunya. Kalau ibu jumpa anak kecil di pinggir jalan, anak kecil umur 5 tahun, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, kukunya hitam, pakai kutek panjang, kira-kira siapa yang mengajar dia itu? Ibunya di rumah. Makanya ibu itu disebut dengan al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum ada TK, sebelum ada PAUD, sebelum ada SD, sekolah yang pertama membentuk anak adalah ibu. Jadi dalam Islam, pendidikan yang pertama adalah saat memilih ibunya. Jadi kalau mau anak-anak Indonesia ini baik, maka perbaiki ibunya, mesti diperbaiki. Itulah mengapa ibu-ibu dikasih pengajian ibu-ibu sore. Setiap hari Jumat, ba'da asar, waktu mustajab, ibu-ibu baca Yasin, berzikir, berdoa, ada pengajian ibu-ibu supaya anaknya baik, ibunya baik. Kalau sudah ibunya keong racun, ibunya kucing garong, kiamatlah dunia itu. Tapi insyaallah ibunya baik-baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang bagus maka akan menumbuhkan tanaman yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanaman yang buruk. Bunga mawar harum semerbak, cantik, indah, tanahnya subur. Tapi kalau gurun pasir, kaktus, ditengok tak menarik, berduri, tak ada harumnya, silap-silap hidung bengkak kena tusuk. Insyaallah anak-anak ibu semuanya soleh solihah. 27 anak ini menghafal Quran. Subuh ngapal, zuhur ngapal, asar ngapal, maghrib ngapal, isya ngapal, jam 4 subuh bangun tahajud. Jadi dia bangunnya jam 4 tahajud, subuh sholat subuh berjamaah, habis itu zikir, habis itu baca zikir, ngulang hafalan. Dari jam 8 sampai zuhur masuk kelas. Habis zuhur menghafal, habis asar menghafal, habis maghrib menghafal, habis isya menghafal, jam 10 malam baru tidur. Itulah kenapa anak-anak perempuan ini dididik supaya mereka hafal Quran. Insya Allah anak-anaknya juga penghafal Quran. Kalau ceramah udah selesai, habis sudah masjid-masjid se-Indonesia ini, dari Sabang sampai Papua. Ceramah udah. Sekarang langsung anak-anak perempuan baik.
Nabi Musa alaihi salam dalam Quran disebut wa auhayna ila ummi Musa, ibu Nabi Musa. Tak ada satupun ayat dalam Quran cerita tentang ayah Nabi Musa, tak ada. Carilah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas tentang ayah Nabi Musa, tak ada. Nabi Ibrahim punya ayah namanya Azar, tukang buat patung berhala. Jahat bapaknya. Tapi emaknya solihah, baik. Nabi Nuh, nabi bapaknya. Nabi Nuh itu nabi, tapi anaknya durhaka. Nama anaknya Kan'an, anak durhaka. Nabi pun bapak, kalau tak baik ibunya, jadi anak durhaka. Tak baik bapaknya, tukang buat berhala, tapi kalau baik ibunya, insya Allah anak baik. Jadi kalau begitu kuncinya pada ibu. Walaupun suami ibu Fir'aun di rumah, tapi kalau ibu insya Allah baik. Kalau ada kebetulan suami ibu Fir'aun, tak usah marah-marah, tak usah merepet-merepet, insya Allah dia tenggelam di Laut Merah. Macam Fir'aun. Jadi kalau ibu terpikir selama ini, kenapalah Ustaz Somad menerima anak perempuan? Karena kalau mau memperbaiki umat ini, perbaiki anak perempuan. Kenapalah setiap sore Jumat ada pengajian ibu-ibu? Karena kalau ibunya baik. Sekarang kalau ada orang mau jual panci, yang dicarinya siapa? Ibu-ibu. Oh, itu panci kan memang perempuan Pak Ustadz. Kalau ada orang mau jual rumah, siapa yang dicarinya? Ibu-ibu. Semua pemasaran yang dicari orang sekarang ibu-ibu. Karena ibu-ibu semua. Kalau saya ceramahi ada 500 bapak-bapak. Yang mendengar ceramah saya itu 300. Yang mengingat sampai pulang 200. Yang berani bercakap ke bininya 100. Yang didengarkan oleh bininya 50. Yang mau mengamalkan 25. Tapi kalau saya ceramah kepada 100 ibu-ibu, sampai pulang dia ke rumah, diceritakannya ke suaminya, jadi 200. Diceritakannya ke anaknya, jadi 300. Diceritakannya ke menantunya, jadi 400. Diceritakannya ke cucunya, 450. Yang setengah belum punya anak. Begitu hebatnya pengaruh perempuan. Kalau mau memperbaiki negara, perbaiki perempuan. An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuan baik, negeri ini jadi baik. Wa idza fasadat, kalau perempuan rusak, fasadatil bilad, maka negeri jadi rusak. Yang dari perumahan belakang ada ibu-ibu dari perumahan belakang? Ada? Perumahan sini? Banyak. Oh, perumahan mana lagi? Ada? Alhamdulillah. Tapi tak datang semua. Kenapa mereka tak datang? Udah tahu kan? Sibuk. Mudah-mudahan akan datang insyaallah. Sehingga saya nanti kalau di akhirat tidak dituntut Allah Subhanahu wa taala. Ada Abdul Somad itu buka pengajian. Oh, dia cuma ceramah di masjid-masjid besar aja. Di Masjid Istiqlal, di Masjid An-Nur. Enggak, saya buka pengajian. Abdul Somad, ada kau buka pengajian? Ada. Ada kau wajibkan mereka pakai seragam, wajib beli jilbab, siapa yang kredit tak lunas tak boleh datang? Ada. Ada pakai iuran-iuran? Tak ada. Sehingga nanti di akhirat saya tak dituntut Allah Subhanahu wa taala. Lepas saya insyaallah. Ada kau buat pengajian? Ada. Ada kau mengisi pengajian? Ada. Siapa saja ustaz-ustaznya? Dr. Zul Ikrami, S1 Al-Azhar Mesir, S2, S3 dari Sudan. Ustadz Al-Nafdinar, S1 Al-Azhar Mesir. Ustadz siapa lagi? Adam Malik Indra, S1 Al-Azhar Kairo, S2 Sudan, dosen UIN. Bukan ecek-ecek itu. Datang semua kemari. Ustadz Hanafi, S1 Al-Azhar Kairo, ketua pesantren Nurul Azhar yang di Palas. Di Palas laki-laki, sini perempuan. Laki-lakinya baik, perempuannya baik insyaallah.